Selamat pagi. Nih ya, banyak orang yang gagal paham dengan konten saya loh. Ya, karena kupingmu cuma mendengarkan satu kata, satu kalimat yang kamu sudah blok. Sehingga kamu banyak kan gagal paham. Contoh, loh, dokter bilang BAB harus tiap hari. Nah, itu orang yang tidak mendengarkan konten langsung blok. Loh, kuningnya dibangkan, Pak. Nah, itu orang yang mendengarkan tidak langsung penuh ya. Orang-orang yang gagal paham karena apa? Karena dari kecil udah didoktrin dengan doktrin yang salah. Nah, ini yang benar nih. Kamu lihat nih, Bu Yuliana 23. Anakku dari semenjak usia 2 tahun sampai sekarang usia 10 tahun, makanan kesukaannya telur. Ini yang betul. Kamu akan terhindar dari banyaknya duit yang kamu buang untuk sesuatu yang tidak guna. Kenapa? Karena pasti anakmu sehat. 2 tahun itu full ASI, harus itu ya. Dari semenjak kamu melahirkan anakmu sampai umur 2 tahun itu harus full ASI. Kalau sampai 3 tahun bagus. 2 tahun full ASI. Nah, setelah 2 tahun atau setelah 3 tahun baru ditambah empasi. Itu yang betul kayak gitu. Nah, empasi yang terbaik, setiap lapar telur, setiap lapar telur, setiap lapar telur, atau setiap lapar ikan, setiap lapar ikan, setiap lapar ikan, atau setiap lapar daging, setiap lapar daging, setiap lapar daging. Dan dagingnya jangan pernah dicampur dengan tepung. That's it. Dagingnya, telurnya, ikannya jangan pernah dicampur dengan tepung, tapi pure, murni kamu kasih mereka. Dan suplemen yang terbaik untuk anak-anak, kamu kasih MCT, kamu kasih probiotik, kamu kasih yang namanya omega 3, kamu kasih yang namanya vitamin D, vitamin K. Itu anak-anak sangat dibutuhkan banget. Untuk apa? Pertumbuhannya. Sehingga kamu membesarkan anakmu, bukan monster. Kalau kamu tidak memperhatikan ini, kamu lihat konten saya sebelumnya. Itulah anak-anak yang dibesarkan sebagai monster di rumahnya. Dari bayi udah dikasih SUSU yang namanya formula. Dari kecil tidak mau di ASI, tapi dikasih formula. Formula itu gula. Nah, kamu sedang menciptakan monster itu. Umur 4 tahun rata-rata ya, kamu lihat di RSCM kalau tidak percaya, rata-rata umur 4 tahun mereka sudah kena diabetes tipe 1 terminal. Kenapa? Karena pankreasnya hancur, tidak bisa memproduksi insulin. Ada yang masih kuat sehingga umur 11, umur 15 tahun diabetes tipe 2, cuci darah seumur hidup. Nah, itu dia tuh. Nah, itu bukan keturunan, Jas. Kamu dibodohi itu. Ya, kalau kamu dibilang, oh kena penyakit kanker itu keturunan, kena penyakit diabetes itu keturunan, kena penyakit jantung itu keturunan, mbel, nggak ada itu keturunan. Tidak ada, itu adalah by design. By design yang kamu lakukan semenjak kamu hamil. Termasuk anak-anak yang lahir cacat. Betul, anak yang lahir cacat bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk mau menunjukkan kekuatan kuasanya. Betul, saya setuju itu. Tapi banyak anak-anak yang lahir cacat, lahir difabel, lahir tidak genep, itu karena kesalahan mboke pae. Kok bisa, Pak? Iya, karena mboke pae mangane rak diatur. Makannya tidak diatur. Lebih banyak itu daripada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu satu untuk semua. Nah, itu kekuatan Tuhan. Karena namanya dinamit, dunamos. Sekali terjadi, efeknya lama, efeknya panjang. Itu kekuatan Tuhan. Gitu. Kalau kekuatanmu kan sekali jadi, besok terulang lagi. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Oh, ini mujizat. Hari itu aja terjadi mujizat, pulang mujizatnya hilang. Itu kekuatanmu itu. Karena apa? Karena kamu pakai buat pamer, bukan pakai untuk kemuliaan ilahi. Gitu. Nah, kalau kamu udah mendikte anakmu seperti ini, ya ini belajar sama Buya Yuli ini. Ya, sehat anakmu. Kamu akan melihat anakmu tumbuh dengan badan yang bagus, dengan IQ yang bagus, dengan logika yang bagus, dengan kesehatan yang bagus. Kalau kamu aware semenjak dari kandungan ibunya. Kamu aware dari semenjak hamil ibunya. Nah, baru kamu akan memiliki anak yang betul-betul anakmu. Lagian kan anakmu itu belum tentu anakmu nanti setelah mereka besar. Karena kamu membesarkan anakmu yang bukan anakmu nantinya. Gitu. Nah, itu hal-hal filosofi ini banyak orang tidak paham. Sehingga hidupnya terlunta-lunta. Ya,
Sekarang sehari bisa 5 butir, alhamdulillah tidak bisulan. Ya tidak, Bu. Telur itu tidak membuat bisulan. Yang membuat bisulan itu adalah gula, tepung, gorengan, cemilan, jajanan, cepuluh, minuman-minuman berenergi. Itu yang membuat bisulan tuh itu. Kulit beruntusan. Nah, itu kulit apa namanya? Muka apa itu namanya? Jerawatan. Nah, itu yang membuat itu bukan telur, itu adalah tepung, gula, nasi, gorengan, jajanan, cemilan, minuman-minuman manis, minuman-minuman berenergi. Itu kalau saya presidennya itu tak stempel haram itu. Beneran. Ini kan masalahnya kartelnya kan yang distempel haram itu RORO KOKO. Yang nutrisi distempel, yang enggak nutrisi malah diiyakan. Itu yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Karena apa? Permainan kartel di luar sana. Gitu. Sehingga kamu diperkenalkan jajanan. Padahal itu kamu sudah tahu 7 dari 10 manusia, ya 7 dari 10 manusia meninggoy itu karena jajanan, cemilan, cepuluh, ceplas, tepung, gula, dan minuman-minuman berenergi. Belum tentu 1 dari 10 orang yang meninggoy itu karena RORO KOKO. Kamu pakai logika deh. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena RORO KOKO itu nutrisi, namanya tembakau. Nutrisi tembakau itu lengkap banget, bagus banget. Tapi kamu mengharamkan itu. Dan kamu mengiyakan jajanan, sehingga kemana anakmu pergi, dibawanya apa? Kresek. Apa isi kreseknya? Ayo cek, apa isi kreseknya? Telur? Enggak. Isi kreseknya adalah yang kotak-kotak minuman itu, yang bulet-bulet itu, yang dibungkus kertas plastik panjang, yang bentuknya kotak plastik yang melembung itu cemilan-cemilan itu loh, yang membuat anakmu itu 7 dari 10 lewat. Tapi manusia tetap tidak sadar, karena apa? Karena itu enak, ya, enak. Kata enak itu harus waspada, ya. Enak yang mana? Enak yang di mulut atau enak yang di tubuh? Ini penting ini. Kamu catat baik-baik ya. Kamu catat baik-baik. Ini mumpung saya ingat nih. Kebebasan itu identik dengan disiplin. Kamu catat omongan saya. Kebebasan identik dengan disiplin. Kebebasan finansial. Kamu bisa kayak saya nge-gym kayak begini. Hari kerja nge-gym jam berapa ini? Jam 11. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak pernah disiplin menabung, disiplin investasi. Hidupmu kerja, pagi, siang, malam kerja. Kamu nggak punya kedisiplinan untuk menyisihkan uangmu. Karena selalu kamu bilang nggak ada sisa, nggak ada sisa. Itu salah satu disiplin. Demikian juga dengan kesehatan. Itu disiplin. Ya, disiplin apa? Disiplin tidak sarapan dan disiplin tidak makan malam. Itu kesehatan. Ketika kamu pengen bebas, tapi kamu menjauhkan dirimu dari disiplin, kamu tidak pernah bisa mendapatkannya. Trust me, omongan saya catat baik. Hari ini saya menikmati kesehatan saya, bebas OBAT semenjak tahun 2022, karena ada kedisiplinan yang saya kerjakan. Apa disiplinnya? Disiplinnya adalah saya tidak mau makan yang berhubungan dengan gula lagi. Nasi, tepung, gorengan, cemilan, cepuluh, ceplas, dan minuman-minuman berenergi lainnya. Saya udah memberhentikan itu sejak tahun 2020 sampai detik ini. Nah, kedisiplinan itulah yang membuat saya 2022 bebas obat. Sehingga saya tidak mengkonsumsi OBAT lagi. Minuman saya, racikan Makjin, itu minuman saya. Minuman saya hanya itu, racikan Makjin. Ini racikan yang saya racik, yang isinya adalah nutrisi, full. Nih, lihat. Nah, nge-gym pun saya bawanya racikan Makjin. Ini sampai rumah, udah saya minum, saya seduh ulang lagi. Diseduh ulang lagi nanti. Tambah air lagi. Nah, itu disiplin itu, ya memang harus beli. Kalau enggak beli, kamu enggak dapat racikan Makjin, Jess. Ya, itu dia. Ya, itu kamu harus pahami itu. Jadi tidak pernah ada kebebasan tanpa disiplin. Kamu mau bebas apa? Kamu harus melakukan disiplinnya dulu. Kebebasan keuangan, kebebasan kesehatan, ada disiplinnya masing-masing. Disiplin olahraga. Ya, disiplin olahraga, nge-gym, jalan kaki, lari pagi, lari siang, lari sore. Pokoknya mengeluarkan keringat yang kamu harus lakukan. Itu disiplin yang kamu harus pilih.